Banjir hingga 2 meter melanda kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ini membuat warga serta kendaraan terjebak pada Kamis dini hari tadi. Ratusan rumah di kota Parepare, Sulawesi Selatan diterjang banjir 1 hingga 2 meter. Banjir terparah terjadi di kawasan perumahan Tegal dan perumahan Safaras, Kecamatan Ujung, kota Parepare. Bahkan sejumlah rumah dilaporkan hancur terbawa derasnya air. Banyak kendaraan milik warga yang juga terjebak banjir. Kalau kejadiannya tadi Pak, mulai setelah sholat maghrib. Sholat maghrib. Iya, dan awalnya yang parah sekali itu di Kelurahan Lumpue. Di perbatasannya. Iya, di Kelurahan Lumpue sehingga mobil tidak bisa lewat. Dan itu hampir bersamaan karena di Lontangnya juga langsung meluap air di situ Pak. Kemudian Lontangnya kemudian menyusul lagi di Tegal, dan langsung sekarang Saparas kemudian ada juga di BTN lagi, di BTN Pemula, di BTN Palem. Berarti banyak. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga, salah satunya seorang ibu dan bayinya yang terjebak banjir di perumahan Tegal, Kelurahan Lampande, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Evakuasi warga menggunakan perahu untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Ini mengingat intensitas curah hujan yang masih tinggi sejak Rabu sore. Akibatnya air sungai Jawi-Jawi pun meluap. Yang ada di Bojok tadi kita evakuasi 3 orang di Puskesmas Bojok Baru. Kemudian di Tegal 1 tadi ada sekitar 20 kakak. Di sini sementara berlangsung. Ini kita evakuasi anak bayi dari. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Hujan deras yang berlangsung sejak Rabu siang hingga sore hari menyebabkan tanah longsor menutup akses jalan serta rumah dan warung ambruk terkena banjir di Mojokerto, Jawa Timur. Tebing sepanjang 20 meter dengan tinggi 4 meter. Longsor menutup akses jalan dari Tamiajeng menuju desa Selotapak. Longsor terjadi sekitar pukul 4:30 Rabu sore. Tim gabungan bersama warga mengevakuasi material longsor dengan peralatan seadanya. Akibat hujan lebat di kawasan pegunungan Trawas dan Pacet, sebuah rumah dan warung ambruk terkena banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga Rabu malam, petugas BPBD Kabupaten Mojokerto masih melakukan pendataan adanya kerusakan lainnya. Ya kira-kira jam 4:30, antara 4:30 sampai jam 5. Terus kejadiannya air meluber. Awalnya air meluber. Iya. Waktu kejadian tuh hujan deras atau gimana Pak? Hujannya sangat deras. Terus? Tayangin. Itu tempat apa sih Pak yang longsor itu? Yang longsor itu tanggul, untuk air selokan. Pemirsa, tebing di res area tol Semarang Solo kilometer 429 Ungaran, Jawa Tengah ini longsor. Halaman stasiun pengisian bahan bakar umum pun tertimpa longsor. Bencana longsor terjadi di res area tol Semarang Solo kilometer 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tebing setinggi 100 meter tiba-tiba longsor dan menumbangkan sejumlah pohon serta bebatuan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun material longsor yang menutup sebagian halaman SPBU tempat mengganggu aktivitas pengisian bahan bakar. Diduga penyebab longsor karena adanya aliran air dari atas tebing sehingga mengikis tanah tebing. Membersihkan sisa-sisa lumpur dengan menggunakan ekskavator untuk yang besar, kemudian yang lumpur kecil-kecil kita gunakan tangki air supaya tempat
parkir atau area jalan yang terkena lumpur bisa bersih. Kita akan mengendalikan aliran air yang dari atas. Tentunya kita akan dibuat satu mekanisme pembuangan air biar mungkin ada teman-teman atau warga atau siapapun yang di atas itu tidak mengarahkan pembuangan airnya ke arah lereng. Petugas masih berupaya membersihkan material longsoran di halaman SPBU. Untuk mencegah terjadinya longsor susulan, petugas berencana melakukan pembangunan jalan air di atas perbukitan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus sengketa lahan tambang dua perusahaan di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara terus bergulir. Kali ini, salah satu pihak yang bersengketa memblokade jalan guna menghentikan sementara aktivitas pertambangan. Puluhan karyawan PT GAN memblokade jalan hauling di area pertambangan mereka di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara pada Rabu siang. Pemblokiran jalan ini untuk menghentikan aktivitas pertambangan PT CSM yang menggunakan jalan hauling milik PT GAN. Pihak PT GAN mengklaim sudah ada surat edaran dari DPRD Sulawesi Tenggara agar PT CSM untuk menghentikan aktivitas pertambangan PT CSM sampai kasus sengketa lahan selesai. Diketahui PT GAN telah memenangkan putusan MA yang telah inkrah dan putusan PT UN atas lahan tambang seluas 341 hektar. Setiap karyawan PT GAN memasuki area IUP-nya selalu ditangkap, diperiksa. Ini ada apa ini? Apakah langkah ini adalah langkah hukum atau langkah politis? Persoalannya apa? Ternyata sampai hari ini sejak bulan November itu belum ada SPDP yang disampaikan. Kadir juga menagih janji Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tambang di tanah air, termasuk mafia tambang yang diduga bermain dalam kasus sengketa lahan PT GAN dan PT CSM. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Israel Yanas, iNews melaporkan. Ya, informasi selanjutnya ini masih terkait tambang. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK didesak untuk memproses laporan dugaan korupsi dana jaminan pengelolaan lingkungan pasca tambang yang diduga terkait mantan Bupati Bintan 2006-2016. Ansar Ahmad yang kini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta, massa menyatakan bahwa diduga Ansar Ahmad ini telah menarik simpanan DJPL pasca tambang di PD BPR Bintan karena beberapa alasan. Salah satunya, perusahaan tambang tidak bisa menarik setoran DJPL pasca tambang tanpa persetujuan dan rekomendasi dari Bupati Bintan. Atas dasar temuan serta kajian, diduga ada unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan DJPL pasca tambang di Bintan. Hasil investigasi lapangan pada bulan Desember 2022 ini juga menunjukkan fakta lahan bekas tambang dibiarkan rusak tanpa dilakukannya reklamasi. Dugaan korupsi dana jaminan pengelolaan lingkungan atau DJPL pasca tambang atau istilahnya itu dengan dana reklamasi. Nah, dana reklamasi ini seharusnya itu kan dipakai untuk mengembalikan lahan, termasuk merehabilitasi lahan itu supaya bisa dimanfaatkan sebagaimana sebelum dilakukan tambang. Nah, dana-dana setoran dana reklamasi ini, dana DJPL ini harusnya jumlahnya triliunan. Karena rumusnya itu per ton per kuota ekspor. Nah, satu perusahaan itu bisa dapat sampai 2 juta ekspor 2 juta ton ekspor. Presiden Joko Widodo menjawab isu reshuffle kabinet terkait Rabu Pon. Menurut Jokowi, reshuffle menteri berdasarkan kinerja. Tadi malam sudah saya sampaikan, masa saya ulang lagi. Yang jelas hari ini adalah Rebu Pon. Inilah pernyataan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media mengenai isu reshuffle yang akan dilakukan pada Rabu Pon. Presiden menjelaskan dirinya akan melakukan reshuffle menteri dengan melihat performa. Namun demikian, menurut Jokowi, saat ini kinerja menteri di kabinetnya dalam keadaan baik. Pak, kalau ada reshuffle, kira-kira bakal karena kinerja atau karena yang lainnya, Pak? Yang utama memang performa, kinerja. Bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama.
Tapi berarti kinerja kabinet Bapak sekarang baik-baik saja semua atau perlu ada Baik peningkatan? saja secara umum. Spesifiknya? Nah, spesifiknya gimana? Secara khusus kan tadi Ya kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi biasa. Yang mana, Pak? Ada koreksi dari setiap perjalanan dan biasa. Di bidang sosial, yang mana ekonomi, itu, Pak? atau politik? Presiden Jokowi juga menjawab mengenai ketidakhadiran Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam rapat membahas ketahanan pangan. Menurut Jokowi, ketidakhadiran menteri tersebut karena mungkin ada agenda lain. Tadi ada 2 menteri yang tidak ikut dalam Mentan dan Pak Mentan sama... Ya mungkin pas keluar kota. Sebelumnya, isu reshuffle kabinet akan dilakukan pada 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon. Hal itu pun menjadi perbincangan publik, terlebih Presiden telah memanggil sejumlah menteri dan ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh yang dianggap sejumlah pengamat tak terlepas dari persoalan Anies Baswedan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, memang jelang pemilu 2024 ini para petinggi partai Nasdem dan Partai Golkar bertemu di kantor DPD Golkar di Jakarta Barat. Dan sementara itu petinggi Partai Persatuan Pembangunan akan memaksimalkan kursi legislatif di daerah pada pemilu mendatang. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Pertemuan antara dua partai koalisi pemerintah ini berlangsung tertutup selama 2 jam. Airlangga menyebut pertemuan tersebut merupakan silaturahmi balasan dari Partai Nasdem ke Partai Golkar. Dan hari ini adalah silaturahmi 2 partai dan partainya sama-sama partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Jadi jelas hadir di sini abang saya senior Pak Surya Paloh yang juga alumni Partai Golkar. Beliau ini 43 tahun di Partai Golkar. Dan kalau dihitung rata-rata seluruh pengurus DPP ditambahkan ketua Dewan Pakar di rata-rata semuanya lebih kecil dari 43 tahun. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono akan memaksimalkan kursi legislatif P3 di pemilu mendatang untuk perjuangan rakyat Aceh. Hal ini diungkap Mardiono dalam musyawarah kerja wilayah 1 DPW Aceh di Banda Aceh. Mukerwil kali ini dilakukan khusus untuk membahas persoalan caleg jelang pemilu 2024. Kita akan yakinkan kepada rakyat Aceh melalui kader-kader kita semua dan nanti insya Allah ya para elit di DPP juga akan turun ke Aceh. Insya Allah mudah-mudahan nanti keterwakilan dari Aceh ini tahun 2024 ini akan lebih banyak lagi sehingga akan bisa memperjuangkan rakyat Aceh secara maksimal. Mardiono juga mengingatkan bahwa P3 merupakan partai berasaskan Islam yang menyatu dengan ideologi rakyat Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi bersilaturahmi dengan para tokoh ulama Mahlatul Anwar Linatil Ulama di Pandeglang, Banten. Ya, silaturahmi tersebut juga menjadi ajang berdialog tentang masalah umat dan bangsa Indonesia. Silaturahmi TGB dan dialog keumatan dan kebangsaan bersama ulama dan tokoh masyarakat digelar di Madrasah Aliyah Perguruan Islam Matlaul Anwar Nahdlatul Ulama Malnu di Pandeglang, Banten. Puluhan ulama dan tokoh masyarakat seprovinsi Banten tampak hadir dan berdialog seputar masalah kebangsaan dan keumatan. TGB dengan lugas menjawab dan memberikan pendapat yang dinilai sangat cocok dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Yang namanya silaturahim sangat penting. Suatu dari silaturahim diisi dengan dialog keumatan dan keumatan dan kerajaan supaya masyarakat tahu mengenal bagaimana pentingnya tentang hal yang berhubungan keumatan. Kita bersilaturahim
bicara tentang hal-hal baik yang ada di Banten, di Indonesia, dan kita komit untuk menjaga itu semua. Kita tahu Banten ini adalah tanahnya para ulama, para pejuang bangsa, mulai dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sementara itu, ratusan santri Pondok Pesantren Nur El Falah Kabupaten Serang, Banten menyambut kedatangan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Hadir dalam peringatan Isra Mi'raj, TGB menyemangati para santri untuk terus belajar dan menuntut ilmu agar bisa menjadi penerus bangsa dan umat ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, PT Pos Indonesia menambah 37 kantor layanan pos universal atau LPU baru untuk memperluas jangkauan layanan. Pelayanan tersebut ditujukan guna menjangkau daerah tertinggal, terpencil, dan terluar serta perbatasan. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengirim dan menerima kiriman paket barang atau uang, PT Pos Indonesia menambah 37 kantor layanan pos universal. Kantor-kantor ini tersebar mulai dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku hingga Papua. Selain melayani jasa kiriman paket, pelayanan daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan ini juga melayani jasa transfer hingga membayar tagihan. Diharapkan dengan memperluas jangkauan layanan, pelaku UMKM khususnya bisa berkembang hingga ke daerah pelosok. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT Pos menggunakan fasilitas jejak lacak tanpa membedakan tarif harga pengiriman. Datang langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Kita banyak UMKM di sana, hasil bumi dan lain-lain itu supaya trafficnya cepat, yang itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Ini balik lagi uang ini juga untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi, Mbak, di daerah 3T. Jadi pemerintah mengeluarkan uang, returnnya itu akan ada growth dari pertumbuhan ekonomi yang juga akan dinikmati oleh pemerintah. Tidak heran kehadiran PT Pos ini untuk membidik daerah-daerah tidak terjangkau oleh perbankan. Keuangan, jadi titik layanan ini akan mendekatkan masyarakat yang sekarang masih cash basis gitu ya. Nah, nggak punya rekening bank karena memang jauh, cabang nggak ada di sana, nggak terjangkau bank. Nah, kita hadir di sana untuk memberikan layanan jasa keuangan inklusi bagi orang-orang. Nah, untuk sekarang program pemerintah Cashless Society kan. Cashless Society tidak hanya di kota, Cashless Society juga harus di seluruh pelosok tanah air juga cashless gitu ya. Layanan ini merupakan bantuan nasional pemerintah melibatkan PT Pos Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kominfo. Dari Jakarta, Nurul Alfi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemakaman massal berlangsung bagi ratusan korban ledakan bom masjid di Peshawar, Pakistan. Informasi dari mancanegara dan dunia olahraga akan kami hadirkan di segmen berikutnya. Tetaplah di News Pagi.